Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif seperti penulis Kutaib ini. Yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah, yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Quran. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan barang siapa yang beribadah, sini berdoa kita artikan dengan beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya. Burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya. Bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabbnya. Sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbagi orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, tidak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak. Yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya,
Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas, dia kalau ibadah itu, sholat 5 waktu sholat, tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur, yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ, dia panggil nama Syekh Fulan, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain, Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal, betul. Secara umum orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil, dia bodoh, atau mungkin karena dia dipaksa, atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliyah yang masuk ke daerah itu, maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istinbat para ulama dari sekian ayat, dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita ta'yin, menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam. Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia, tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya, begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, ta'yin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur. Kalimatnya kufur. Tapi orangnya belum tentu kafir. Seperti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf. Mungkin dia mengatakan karena terpaksa. Mungkin dia mengatakan karena jahil. Mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya kiai itu menerangkan demikian. Kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si kiai atau si wali. Kalau nggak mampir, nggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini syirik akbar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk, bagi dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula," dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Antum ingat dalam ayat ini sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahanam, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau
belum datang hujjah yang disilakan oleh para ulama, hujjah risaliyah. Artinya hujjah, ada risalah yang sampai kepada dia. Penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik. Sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain. Atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin. Perbuatan ini jelas perbuatan yang syirik. Syirikun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar. Ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah. Masih tetap dia musirrun ala ra'yih. Tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak mentakyin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar, mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia karena jahil. Mau orang tua atau famili kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya pembatal-pembatal Islam, di antaranya yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal nawaqidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tahu dhaif? Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'allif membawakan karena keliru, wajar. Ada orang yang keliru, tapi diingatkan oleh ulama yang sesudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini, antum tulis di sampingnya. Mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah.
Ditulis dalam buku itu ad-du'a wal ibadah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain. Itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Waddalilu qawluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, waddalilu qawluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir, atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada beberapa surah yang kadang-kadang mempunyai 2 nama, kadang-kadang ada mempunyai 3 nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, astajib, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi nggak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak dibolehkan, dan ini perbuatan kufur seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini, umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah, dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allahnya. Itu alasan di antara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena
orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang, mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik dikala dia senang. Antum lihat, orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah, tapi pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka, minta di sana. Itu lagi senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Akibatnya besar. Bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin ya. Itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit. Dan mereka menyebutkan di saat mereka selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Antum lihat. Di surah Al-Ankabut Allah berfirman ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, apabila mereka menaiki perahu itu da'awu Allah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'awu Allah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Minta kepada Allah. Karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki segala macam tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahu minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tetapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syiriknya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik, dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji atau segala macam, tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan, karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in.
apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Jadi kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 75. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabi'i. Kalau khauf tabi'i, ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabi'i sifatnya, tabi'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik. Yang takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin. Kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut umpamanya kepada jin sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji atau dia minta kepada dukun, ini syirik ya, seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dan mati itu pasti, tidak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilil raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalil raja itu yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan
liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Tidak. Orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa, apalagi orang yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang. Tentang khauf raja ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab. Tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang terlalu takut kepada apa yang ada ini, sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat pengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf war raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakal. Dalil tawakal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam mushaf Al-Quran. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi, artinya cukuplah Allah baginya. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari ma'isyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha nggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan, pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah, sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah. Kalau mereka habis berusaha itu, laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon. Diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi. Tawakal. Nah di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas, ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Maksudnya tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam, nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia
berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya, kepada kiainya. Ini dalam firqah-firqah yang bukan al-firqah an-najiyah. Jadi begitu. Ya, seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah dan cukup Allah bagi kita. Kemudian wa dalil raghbah wa rahbah li khusyu' qaulu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalil raghbah, rahbah, khusyuk, dalil berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum sesungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap, wa rahaba dan cemas, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya dia terima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain. Takut diiringi dengan riya, itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti yang selesai dalam Id, ya, setelah melakukan ibadah saum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam sudah. Apa waktu Idnya para sahabat berdoa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Doa. Bukan yang disebutkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa, hasilnya cuma lapar. Ada yang sholat malam, hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka. Karena keimanan yang tinggi, begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja, begitu selesai salam, lari sudah. Salatnya diterima. Kalau para sahabat, bagaimana salatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan salat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah, pasti diterima. Salat pokoknya 3 menit lari. Langsung diterima. Kalau dulu tidak, mereka itu malah berdoa kepada raghaban wa rahaba. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian wadarul khasyah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalil khasyah. Adapun yang lain seperti masalah wa anibu ila rabbikum, masalah taubat ini nanti kita akan bahas terus, karena masalah taubat ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam, dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingkan taubat kepada selain Allah, syirik. Nah, kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.